pembeli adalah raja, kita ganti sultan. Oh, pembeli adalah sultan. Hasil riset 5 tahun ya? Dia jadi merenung dulu, bikin kopi itu 5 tahun, dicoba-coba satu bisnis metode-metode. Oke. Terus sempat bisnis kopi, gagal, Ya. kena tipu teman sendiri, terus dan jumlahnya nggak kecil gitu. Oke. Akhirnya saya punya toko kopi juga nih. Namanya Kopiku Kopi. Mantap, tiba-tiba dia udah ada kopiku nih, luar biasa. Oh, ini Gimana, dia brother? punya kok bener. Enggak, tadi cuma bercanda dah. Semuanya punya dia. Gue lihat dari basic lu kan di sosial media ya. Ada anak band juga ya kan, terus lawyer juga, terus juga usahanya juga pantang menyerah bro. Harus. Itu gimana ceritanya bro? Nanti ceritain ya. Harus. Pokoknya kuncinya cuma satu, konsisten. Mantap. Ini yang kita tunggu-tunggu, inspirasi. Kita dobrak nih semua ilmu-ilmunya nih, pokoknya mantep ya. Bro, kita lihat-lihat juga ya sini ya. Boleh ya? Masuk. Ini apa nih? Ini para Sultan Kopi. Selamat datang apa nih? Tag hashtag atau apa? Itu Atau apa? brand apa ya? Salah satu kopi andalan kita itu namanya Sultan Kopi. Oke, jadi para Sultan ya yang di sini minum ya. Jadi kayak pembeli adalah raja pertama. Oke. Nah, Wah, kita tuh. ganti pembeli adalah raja, kita ganti Sultan. Oh, pembeli adalah Sultan. Luar biasa. Menginspirasi. Mantap. Boleh bro, kita lihat bro. Nih ada apa aja sih ini? Di sini kopiku. Coba. Ini apa nih bro? Ada Sida Kalang, Aceh Gayo, Ini panjangannya sebenarnya. Oh. Nah, ini Aceh Gayo, Malabar. nama-nama yang di sini tuh namanya origin. Oh. Origin itu asal usul si kopi. Oh, Ditanam gitu ya? di mana? Oh. Itulah. Terus kalau ada beberapa jenis kan ada varietas. Jadi kalau kopi itu kalau dijelasin panjang, bisa seminggu lah kita ngejelasin. Wah, karena ada sejarahnya ya. Ada sejarahnya semuanya. Oke. Jadi kayak contoh ini kan ada tanda Medan R, originnya Medan, jenis kopinya robusta, Oke. varietas lah kita bilang. Ini panjangan aja berarti ya. Panjang. Tapi panjang. diseduh bisa. Hah? Diseduh bisa nggak? Kalau Dari disuruh biji nggak kopi bisa. Kalengnya soalnya ini. Oh, jadi kaleng. Bukan kalengnya, biji kopinya maksudnya. Biji-bijinya bisa. Oh, bisa ya. Yang itu ada. Oh, yang itu ada nih. Keren banget sih ini. Senyumnya manis-manis. Senyumnya manis-manis nih, luar biasa tuh. Lihat tuh menunya tuh. Tuh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke. Ada hazelnut, wah macam-macam. Makanannya juga banyak ya bro. Tadi yang lu bilang katanya sehat ya. Salah satu sehat, yang kedua kita tahu semua solusi si Ini ya? bahan-bahannya. Oh, Karena gitu. Bener-bener contoh kayak ayamnya kita buat sendiri. Ada kacang juga nih ya. Kacang apa ini kali ini? Hah? Kacang tojing. Jelasin dulu. Kenapa kacang tojin? Aneh banget ya. Ini saya baru dengar nih kacang tojin. Apa nih maksudnya? Jadi kalau bahasa Prancisnya ini trambulan. Apa? Cemilannya. Cemilannya. Ini mantep nih, enak kayaknya nih. Ntar kita coba belilah. Boleh Pak. Oke. Nah, jangan. Kita mau nanya-nanya dulu lah. Nih apa tuh? Tuh lucu tuh kayaknya tuh. Botolnya boleh dilihat ya? Nah, ini dia signature kita Oh, ini yang spesial ya? spesial. Nah, Oh, coba lihat. awal suka sama kopiku ini. Oh, Jadi partner kita yang punya nih keren ya. menciptakan ini tuh di ada tulisannya. Hasil riset 5 Coba tahun. dong, lihat dong. Hasil riset 5 tahun. Hasil riset 5 tahun ya. Dia jadi merenung dulu. Bikin kopi itu 5 tahun. Dicoba-coba satu bisnis metode-metode. Oke, iya. Jadilah Sultan. Oke. Ini kalau melihat botol ini kayak di film-film Netflix. Orang jagoannya gitu kan minum atau jahatnya ya bener nggak? Taruh di kantong bener nggak? Iya kan? Berarti nggak boleh yang kayak gitu. Oh haram itu ya? Nggak boleh jadi yang halal aja. Keren banget ya. Oke, kita ngobrol lanjut deh di depan ya. Ya, Bro Abed, yuk. jadi awal ketemu sama partner ini itu di Blok M. Oh, Jadi cabang Blok M itu cabang. sorry, gua potong dulu. Itu partner berarti lu nih join atau gimana atau invest atau bagaimana? Join dan mewakili lah. Mewakili. Oh, jadi saling mengisi lah ya. Mengisi. Jadi Siap. awalnya itu tempat meeting lah. Tempat Jadi meeting. meeting Oke. di Kopiku Blok M. Ya. Itu ketemu sama Ruki. Oke. Ruki ini salah satu pecinta kopi lah. Seniman kopi. kopi kita sebutnya. Jadi Oke. dia suka keliling kota cari kopi yang enak. Makanya tadi kan hasil riset dia, dan sebenarnya gue juga kayak dari
2017 tuh dari sebenarnya kalau suka kopi dari 2011 lah. Di zaman kuliah tuh suka kopi, terus sempat bisnis kopi, gagal, kena tipu teman sendiri, terus dan jumlahnya nggak kecil gitu. Oke. Sakit hati sama kopi, ngobrol sama Ruki, dia masih semangat. Ruki itu siapa lagi tuh? Ruki itu partner kita yang punya branding ini. Oh, yang punya brand Yang ini. punya brand. Oke. Jadi terus dia ngejelasin semangatnya dia juga. Oke. Kayak ini orang gile sih, kayak dia kalau ngomong pernah gagal, dia juga pernah gagal. Oh, jadi lu melihat orangnya dulu ya. Jadi Orangnya gagal. Nah, Bagus gitu ya orangnya ya. terutama kalau kita suka sama pekerjaan, kita kan harus cinta dulu. Siap. Kalau kita nggak cinta sama si kerjaan ini, ngapain kita kerjain gitu? Karena kita akan stres. Betul. Awal mula tuh harus cinta dulu sama kerjaan. Oke. Kayak gue dari dulu cinta sama kopi, suka sama kopi, tapi sempat berhenti main kopi karena trauma sama teman. Oh gitu. Oh, jadi kegagalan berarti balik lagi ya. Gagal dan sempat trauma, tapi ada yang nyemangatin. Oh gitu. Si Rocky ini ya? Salah satunya Ruki. Oh, Terus gitu kayak ya. ngeliat dia ngulik kopinya, terus ada rasa kangen lah sama. Oh gitu. Jadi kan kayak gue main musik, kalau nggak main musik seminggu aja Oke. kan kayak sakau. Jadi by the way nih gue jelasin dulu, si Bro Adit ini dia pemain musik sebenarnya, pemain musik, lawyer juga. Dan ini kopi ini nggak tahu nih dia cuma buat mainan atau buat serius juga nih. Nah, kita tanya nih makanya. Ya, coba gimana, Bro? Itu dia, kalau kopi itu sama ya kayak kita hobi. Kita juga harus, kalau gua kan kayak musisi, kalau nggak ngopi kayaknya nggak dapat inspirasi tuh. Betul. Korelasinya di situ sebenarnya. Betul sih. Nah, jadi waktu ngopi gitu, gua ngerasain kayak kopinya. Nyobain pertama Sultan kan, jatuh cinta sama Sultan. Oke. Dicobain, kok rasanya unik. Oke. Jadi pertama itu kayak bikin semangat lagi ngopi, simpan kopi nih. Kita ngobrol, terus punya ide gimana kalau buka di Cibubur. Oh iya. Awalnya kayak sebenarnya masih ada rasa-rasa trauma kayak dulu main kopi gagal, terus sebenarnya kopi itu sangat menguntungkan. Tapi ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang belum cocok aja sebenarnya. Jadi kayak udahlah. Sebenarnya sama Rupi juga baru kenal, terus tapi kayak dia tuh cinta sama kopi. Kayak ada chemistry-nya ya. Ada kayak awal mulanya gini bro. Ya. Gua buka di situ kayak nyari tempat meeting tuh susah. Oh. Terus kalau kita makan di tempat orang yang untung, kita rugi. Oke. Sekali meeting nih, kalau ini gue meeting sama lawyer ya. Iya. Meeting sama klien. Ya. Keluar lah 500.000, juta kita makan di kafe. Betul. Terus kalau kita buka tempat sendiri, itu kayak kita bisa ngehemat sih. Iya. Keuntungannya balik ke kantong sendiri. Jadi muter-muter aja kayak gitu ya. Tapi keren sih, itu menginspirasi kalau menurut gua sih. Itu jadi kayak awal mulanya dari kepelitan ini, terus kayak gua kayaknya butuh tempat meeting. Terus yang bikin kayak jadi bikin tempat di daerah Cibubur daripada gua memperkaya orang, mendingan memperkaya kantong sendiri. Wah keren sih. Dan teman-teman, terus ditambah di produk ini, di kopiku ini, satu Ruki itu seniman kopi. Ya. Dan gue sangat menghargai dia ketika, walaupun gue dulunya pernah main kopi dan gue suka sama kopi, gue tidak mau mencampuri idealisnya dia. Oke. Tapi kita saling, namanya teman, kita bersahabat itu kan saling mengingatkan. Iya. Kalau ada produk yang ada. Kadang ya namanya kopi itu nggak bisa konsisten. Karena setiap tahun itu namanya tanaman, rasa, mineral yang diambil itu kan lama-lama berkurang. Entah rasanya yang berkurang atau akan menjadi berubah kalau di kopi. Jadi kayak untuk ngejar konsisten itu sebenarnya agak sedikit sulit. Jadi paling kita meminimalis saja. Ya. Begitu gue nyobain kopi, kalau ada yang berubah mungkin ada metode seginya atau memang dari sejenisnya. Kita saling koreksi di situ sebenarnya. Terus jadi di sini pure karyanya Ruki. Karyanya Ruki bener-bener ya. Jadi lu cuma invest aja di sini ya. Iya, jadi cuma bantu-bantu lah di sini. Iya. Tapi luar biasa beliau nih, berarti uangnya banyak. Amin. Berarti uangnya banyak. Ini nih. Kalau mau nanya banyak kan dia. Enggak lah, ini tetap menginspirasi banget karena kenapa? Nah, sekarang
Kenapa itu? Karena 3 bro, nih gue lihat ini lu ngejalanin ada musik, ada apa tadi, lawyer, ada usaha juga, invest kan juga lu kecimbung juga kan. Nah yang gue pengen tanya, bagaimana cara membagi waktunya nih bro? Biar bisa menjadi inspirasi. Awalnya pengacara, pengangguran banyak acara. Ya. Jadi semuanya sebenarnya kayak musik dari dulu lah. Kalau musik itu kan kayak apa ya? Punya kepuasan pribadi sebenarnya, kayak hobi. Awal mulanya musik itu ketika kita serius main musik, butuh inspirasi, gua ngopi. Sebenarnya korelasinya di situ. Terus lawyer ngetik, ngantuk, minum kopi. Pokoknya kopi itu kayak core-nya si musisi sama si lawyer lah sebenarnya. Iya. Selama belum pasang lambung, sikat terus kopi. Berarti bisa dibilang lu melihat peluang ya, peluang bisa menjadi cuan gitu ya. Jadi itu dulu. Pertama yang kenapa gue pilih kopi ini minimal kalau si yang gue jual ini nggak laku, gue bisa minum sendiri karena gue memang suka sama barang itu. Sama si kopi ini. Iya. Dulu, dan memang kalau kita suka kan kita cari tahu sebanyak-banyak kayak informasi tentang kopi. Benar. Kayak bener-bener asal usulnya kopi. Jadi bener-bener dari hulu ke hilir ini si kopi ini bener-bener kita kontrol. Iya. Jadi kayak sama kayak seniman ya. Si kopi ini bener-bener apa ya, unik. Banyak, jadi banyak. Sama kayak musisi lah, kayak kita ngeband. Iya. Itu kan hobi sebenarnya. Gua bener-bener di bisnis ini tuh pertamanya suka aja. Harus suka, pokoknya itu harus dulu. Suka ya. Terus kayak gua lawyer untuk bagi waktunya itu. Ya, bagi waktunya gimana bro? Nah, lawyer itu sebenarnya lebih banyak di meeting. Ya. Kalau sidang itu kayak tadi pagi gua sidang aja, paling semua pendaftaran sidang cepet banget nih. Selebihnya kan gue kan akan mengisi waktu buat meeting. Iya. Awal buka, jadi yang tadi gue bilang, karena pelit ini, gue mau meeting di tempat gue. Jadi bagi waktunya itu ya, kalau lawyer ya pagi gue biasanya lawyer. Karena kan kalau lawyer itu cuma Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat ya. Selebihnya itu hari Sabtu gue nyanyi. Oh iya, vokalis dia, vokalis di band. Luar biasa. Kalau ngopinya setiap hari tuh. Suaranya bagus banget loh, asli. Kalau harus lihat YouTube. Nah, kasih tahu. Cek Espresso Band _ID. Bakal ada band gua. Band gua keren. Mantap. Tuh, dia bandnya profesional, keren. Tapi benar keren loh. Gue lihat itu keren banget sih, emang bandnya dia profesional. Terus udah gitu mainnya juga di tempat-tempat mewah ya itu. Betul. Dan itu salah satu kenapa harus ada si usaha ini, si kopi. Karena menurut gua kopi itu nggak ada umurnya nih, paling panjang. Begitu juga lawyer. Lawyer makin berumur, itu akan orang makin banyak trust, karena pengalaman pasti akan makin banyak. Jadi dari kedua pekerjaan ini kayak si kopi sama si lawyer ini, itu yang menurut gua bisa bertahan lama. Karena kalau gua mengandalkan gua bernyanyi, kayak sempet deh COVID. COVID mau nyanyi di mana? Nggak ada, tutup semua ya. Tutup semua. Dan cuma paling kayak online, kayak nyanyi online, kayak di sosial media TikTok, Instagram itu pun cuma branding. Kalau TikTok mungkin bisa ya sekarang ya. Tapi kan pada zaman itu belum. Di situ pun usaha yang dulu kopi gua tuh anjlok tuh gara-gara COVID itu. Semuanya hancur. Makanya gua ngambil sertifikasi lawyer itu di 2021 ya. Itu gue jadi lawyer, itu kayak kepikiran gimana caranya untuk bertahan hidup. Awal mulanya di situ. Keren sih. Bikin usaha kopi kena tipu teman. Modal nggak balik ya kan? Hancur tuh. Terus kayak terus gue nyanyi off semua. Tapi walaupun memang masih ada AdSense yang masuk. Cuma kan setelah gue pikir-pikir, gue renungin, nyanyi itu gak akan mungkin selamanya, karena suara gue pun pasti akan berubah. Kayak dulu gue umur 20 sampai dengan 25 itu nyanyi itu sisgonnya kita bantai. Sekarang langsung nyanyi sisgon, nyerah. Kenapa emang? Range vokal tuh mungkin turun ya? Antara range vokal turun atau endurance kita yang berkurang. Jadi kayak iya. Mungkin kurang olahraga kali. Salah satunya mungkin itu, karena
males. Nggak ada pembelaan juga tuh. Nggak ada pembelaan ya. Oke, ini kan kita udah tahu nih, jadi pembagian waktunya itu benar-benar diatur sedemikian rupa ya. Nah, terus yang paling gue pengen tahu nih, dari income ketiga ini, kalau boleh tahu, besaran mana sih? Dari lawyer, band, sama buka usaha kopi nih. Itulah ya. Kalau rezeki itu kadang kita nggak bisa tahu kapan dikasihnya. Oke. Dari dulu tuh kalau ngeband hitungannya sebenarnya cuma senang-senang aja. Oke. Cuma mungkin karena band ini bertahan, Ya. Kita bilang konsisten lah ya. Ya. Harusnya sih lawyer yang paling besar. Oke. Karena lawyer itu yang tadi bro. Ya tahu lah kalau lawyer kan dapat sekali besar bisa untuk bertahan 3 bulan, 4 bulan. Kayak ular berarti ya, dia makan, dan langsung nggak makan lagi sampai lama gitu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Tapi gede cuannya kan. Kayak retainer. Oh ya, retainer kan tiap bulan itu kan ya. Gua di salah satu kantor hukum namanya Balukya Wijaya itu teman-teman kuliah semua. Jadi sekarang bisnis itu sama orang-orang yang bisa kita percaya aja. Ya. Jadi kayak lawyer ini juga bisnis bro. Jadi kayak awal mula kan lawyer itu yang kira kayak cuma kita buka kantor klien banyak. Ya. Ternyata enggak juga. Kita nge-build trust dulu sama orang. Oke. Bikin orang percaya sama kita, tidak karena lawyer itu sifatnya dari mulut ke mulut. Iya. Jadi sama kayak bisnis persis ya, benar ya. Jadi kayak lu punya makanan enak, ya orang akan cerita makanan enak. Tapi kalau begitu lu jual makanan lu, ada yang satu misalnya kita ambil basi lah. Iya. Besok orang akan cerita, jangan makan di situ. Ada waktu itu gua makan basi. Oh, kan pernah begitu kan? Oh iya, itu cerita orang gitu. Janganlah jangan makan di situ karena basi gitu ya. Sama kayak lawyer sekali kita ngebohongin orang, sekali kita kerja nggak bener, itu kan nyampe dari kuping ke kuping. Iya sih, ya benar kan? juga sih. Nah, kalau dari income sendiri, dulu gue nggak expect kalau si band ini akan bisa menghidupi gue. Contoh lah, gue nggak ngambil lawyer, nggak ngambil kopi, itu tetap hidup dari band. Dari sekarang, band ya. Tapi kalau dulu KO kita. Mantap, bener itu, luar biasa itu. Dan gak expect dari band itu sebenarnya, karena ya itulah rezeki Tuhan yang ngasih. Bener-bener ya kita nggak bisa nebak. Nggak disangka-sangka ya berarti ya. Kita kejar dia kabur, kita diem dia nyamperin. Tapi itulah yang dibilang semua orang punya masa, semua orang ada masanya itu. Benar itu ya, benar itu ya. Jadi kita dikasih sesuatu buat kita di saat yang tepat sebenarnya. Iya. Jadi kayak band sekarang ya kalau ditanya begitu sangat lebih dari cukup malah. Tapi kita nggak boleh tutup mata. Kalau band itu ada umurnya. Iya. Gua akan bertambah tua mungkin. Ya kita ambil contoh Ariel lah. Ariel sekarang Noah berhenti tuh. Karena dia sudah bisa berdiri sendiri lah. Iya. Punya jadi brand ambassador, punya usaha. Hampir semua pemain band pasti punya backupan dalam hidupnya kayak. Nah, dan gue banyak konsul juga dari teman-teman senior juga. Pasti vokalis ataupun apa kayak Once pun punya kafe, punya usaha lah pasti. Dan gue ngeliat dari situ sih kayak gue vokalis, gue akan ada masanya pasti. Mantap. Pasti akan ada habisnya, dan gue harus punya pegangan hidup ke depan. Keren banget ya. Itu sih. Luar biasa nih. Jadi semuanya gue sikat dulu aja. Sikat semua ya pokoknya. Mumpung masih muda. Mumpung masih kuat begadang. Jadi income ngalir dari sana, dari sini. Mantap banget. Iya, jadi lebih banyak pilihan. Lebih banyak pilihan ya. Kayak gue ngatur waktu juga gitu, kayak lawyer ngambil kerjaan misal dapat nih espresso main di Jogja. Gue akan nyesuaiin jadwal tuh sama lawyer, dan kebetulan lawyer itu bukan pekerjaan yang harus gue kayak dokter. Kayak dokter itu kan dokter ahli bedah, nggak mungkin gue tolongin dong dokter lain gantiin gitu kan. Benar. Tapi kalau lawyer kan gue bisa substitusi selama masih dalam fondasi hukumnya sesuai. Kita bisa nunjuk orang menghadirin si sidangnya. Nah, jadi paling gue lebih ngatur waktu juga di situ. Kayak nyesuaiin jadwal band. Tapi kalau band itu rata-rata di Espresso itu cuma ngambil Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kayak Jumat atau Sabtu atau Minggu gitu. Sama, gue lihat juga bro, di IG lu tuh band lu itu juga main sama PSB juga ya? Iya, ada beberapa. Kalau nggak salah, bener nggak? Bener. Wah tuh, luar biasa, sama mantan presiden RI kita itu. Musik, kopi itu bisa bikin kita itu nggak punya
batasan umur sama seseorang. Terus kita bisa nongkrong juga, bikin kita jadi deket sama orang itu kayak bikin apa ya, kayak koneksinya tuh beda. Koneksinya beda ya. Bikin kita connect walaupun beda umur, tapi nggak ada umur lah. Kalau anak band suka minum kopi itu kalau ngobrol bener-bener kayak gue bisa manggil ya, contoh deh musisi manggilnya bro aja. Iya, betul. Betul. Padahal kalau manggil jangan manggil bang dong, karena begitu. Sama anak band. Anak band, iya. Karena anak band nggak mau diakui tua. Iya, betul. Gini berarti satu lagi nih pertanyaan nih, pernah nggak sih dapat jackpot di lawyer ini? Lawyer ada lah beberapa ya. Ada beberapa jackpot ya. Karena lawyer itu yang gue jalanin, kalau kita sukses itu lebih besar di tanah, ngurusin tanah. Entah tanah waris, entah tanah ya harta lah, terkait harta benda. Miliaran gimana bro? Bisa ratusan juta. Karena satu itu. Karena kalau tanahnya aja ukurannya misalnya 5 hektar, itu berarti kan 50.000. Ya, success fee itu ya. Apa itu? Dari per meter aja kalau dijual, total tanahnya misal 200 miliar. Kita dapat success fee bisa 10% tuh. 200 miliar dapat 10%. Berapa itu? Miliaran ya, bro ya? 20 miliar. Pernah tuh jackpot ya begitu ya? Ada lah beberapa. Ada beberapa yang sampai puluhan miliar itu ya. Nanti orang pajak bukan saya. Bukan saya. Orang pajak bukan saya. Enggak, masih aman. Itu orangnya. Jangan menjebak ini. Tapi memang itu hitung-hitungan ini aja, kita menghayal-hayal ya. Iya. Sama kayak bikin itu. Nah, dulu gua main kopi itu nggak jauh, itu sama. Main kopi itu kan gue dapat dari Aceh Gayo, gitu. Ini gue buka harga tahun 2019, 2020. Ya. Gue ngambil kopi itu 1 kilo, itu 40.000, 38.000. Oke. Gue jual 53.000. Taruh lah ya, kita untung 20.000 ya per kilo ya. Iya. Dan untuk suplai pada zaman itu, kopi gula aren itu lagi booming. Dan kopi Aceh Gayo itu memang salah satu kopi yang paling cocok di jadiin kopi susu gula aren. Oke. Aceh Gayo dari Bener Meriah. Itu kita roasting. Roasting itu cuma 15.000 sampai 10.000 lah per kilo misalnya. Tapi kita bisa jual itu. Dari kita untung 20.000, ditambah lagi untung roasting. Kopi yang 1 kilo tadi itu kan susut jadi cuma 70%. Taruhlah ya, 1 kilo kopi itu di harga 150.000. Itu udah paling murah. Paling murah 150.000. Oke, 1 kilo. Tadi kayak warna ada coklat. Nah, itu kalau kita itu lebih dari 200%. Skill. Dan kalau gue muterin dulu yang di sekitar Cibubur, Jabodetabek lah. Orang itu 1 minggu itu bisa 2 ton. Berapa itu berarti? Untung 200% dikali berapa? Kilo? Hitungannya ton ya tadi ya? 2.000 kali 2.000. 100.000 kali 2.000. Emang Bro Adit ini kalau gue lihat emang lincah pergerakannya dia. Tapi bisa kalau jalannya jujur bro, masalahnya kan kena tipu nih. Iya, masalah keuntungan itu lu buka lagi terus kena tipu sama temen kan? Iya, jadi kayak role mode-nya gue udah tahu dulu. Jadi kayak kalau jual kopi ini keuntungannya besar begini. Makanya gue juga nggak semerta-merta udah bisnis kopi, nggak asal tembak aja. Tapi gue sudah punya pengalaman dulu dan gue sudah belajar. Jadi bikin usaha itu bukan cuma ngeliat gue nih, contoh si kopi A sukses. Bikinnya kayak gitu. Untungnya berarti gede juga ya kopi shop ini ya. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu ternyata. Iya, jadi sama lah bro, semua bisnis kan gitu bro. Iya, kalau ditanya keuntungannya karena masih baru. Karena masih baru, kita juga lagi proses promo. Jadi kita lagi ngebentuk ekosistemnya dulu di sini. Kayak rutinitas kayak sekarang udah mulai rame. Kalau awal masih teman-teman kita yang datang. Kopiko ya. Kopiko sekarang udah berapa cabang bro? Baru dua di sini dan di Blok M. Targetnya ini nanti akan berapa 2025 nanti? Kira-kira berapa cabang? Kita sih sudah ada rencana di sekitaran Bintaro kita mau buka. Bintaro dekat rumah kita dong.
Oh, terus di dekat Bintaro. Nanti mungkin kita mau Apa? bikin di mana? enggak saya bisa lah, nanti dilihat dulu lah ya. Ya. Nanti pembukaannya tolong ya, nanti harus berjalan ketemu Lucky. Oh gitu. Lucky, nah itu lah. Karena Lucky juga bukan cuma bisnis kopi juga. Ini 2025 targetnya kemana nih? Mau berapa cabang? 10, 50, 100 mungkin? Kita jangan ngoyo sih. Jangan ngoyo dulu, tapi mimpi ada dong. Berapa cabang 2025? 3 lah. Tambah 3 lah ya. Pelan-pelan. Ya. Karena kalau sesuatu yang kita dapat instan, Nah, ambruknya cepet bro. nah itu dia nih. Gue suka nih kata-kata motivasi dari lo nih. Jadi kalau gimana? Kalau majunya cepat, Majunya cepet, kita istilahnya kita ngoyo lah, kita Ya. kita memaksakan sementara kapasitas kita belum di situ. ya, Kita juga harus pertama mapping dulu. oke. Kita mau bikin tempat, mapping dulu. Kira-kira produk kita akan laku nggak sih di tempat itu? Ya. Ya sama lah, kita ini udah rahasia umum, Ya. salah satu brand besar yang Riset lah ya, riset Itu ya. mau bikin harus di perempatan, Oke. ya kan? Harus di tempat yang bener-bener lalu lintasnya sibuk. Tapi ini bagus banget nih lokasi nih. Satu hook ya, keduanya depan banget nih, pas banget masuk. Awal mulanya kita mau bikin di sini, orang itu underestimate. Sebelah-sebelahan sama kopi kenangan. Kopi Keren banget loh. ada Tomor, Ada Tomorrow. ada Kopi Ara. Di depan Mantap. tadinya Starbucks KO tapi udah. Starbucks kan deh, Betul. tutup berarti ya. Jadi itulah, orang banyak yang underestimate, tapi Hmm. selama kita punya keyakinan, Oke. kayaknya laku deh tempat gua. Gitu. Ya memang harus yakin dulu. Ini kan Ya, kita memang harus. harusnya apa ya, kita bilang kayak harus ini, kita punya keyakinan di tempat ini kita akan hidup nih. Sebenarnya nggak feeling bro. Sebenarnya itu ada rumusnya. Iya. Rumusnya itu ada di otak lu kan, semua kan. Itu ya jadikan feeling. Sebenarnya kalau ditulis di tangan, itu ada rumusnya. Oh di sini. Oke lah, gue yakin. Itu sebenarnya rumus sebenarnya. Kalau Kita di mau bersaing. betul, itu Berani sudah pasti. bersaing, dan kita percaya sama produk kita, kayak yang tadi gue bilang dari awal. Ya. Produk kita itu kopi sehat. Ya. Jadi contoh kayak kopi dicampur gula, jadi nggak sehat. Nah, coba kopi yang tadi ambilin dong. Kopinya tuh. Tadi gue pesan. aja lah kita lah. Wow, ini yang tadi kita lihat pertama ya. Ini yang spesial ya. Gue udah minum gula nih. Jangan banyak bro. 1, 2. Tapi itu, gua termasuk orang yang nggak kuat minum kayak minum makan pedas. Jadi kayak gampang asam lambung gua cepet lah. Tapi aman gitu. Kalau Tapi nggak tahu kalau orang ya. Oh, Karena kalau ini khusus gua, Ya. gua bisa konsumsi ini bisa 2 sehari ya. sehari. Cuma tetap air putihnya banyakin. Air putihnya banyakin. Karena- Tapi gue mau coba nih. Udah umur pak. Jadi Iya harus iya. minum kopi, minum Ya. air putih, minum kopi, minum air putih. Iya sih, bener sih. Sebenarnya sih gua nggak pernah merasakan sesuatu yang Hmm. langsung gitu, enggak. Ah, ah, Cuma ah. ya kita minum berwarna, Ya. banyakin yang Yang putih-putih ya. kita kan butuh yang bening-bening juga. Oh iya benar-benar. Kamu aja kali. Maksudnya yang bening tuh mungkin kendaraan gitu kan. Kendaraan itu ya, kendaraan bening tuh. Pincong gitu kan. Pas dulu lah. Tos dulu lah kita. Kopi loh tapi ini tuh. Cold brew ini memang dia punya, Kayak ada min-minnya bro. iya, dia bukan difermentasi ya, dia tuh cold brew itu si molekul, jadi nyeduh kopi, molekulnya itu diperlambat. Kalau nyeduh kopi kan pakai air panas, Ya. cepet, jadi ekstraksinya cepet. Kalau ini dibilangnya dibikinnya slow. Iya nih rada beda nih bro daripada yang gua cobain kopi-kopi lain ya. Iya. Dari ininya juga tadi gua cobain juga sama juga. Mirip-mirip. Jadi dia kayak ada sebenarnya sih kalau dari notes ya, Ya. yang gue minum gue rasain, Ya. ini memang ada rasa kayak sensasi whisky. Iya makanya. Tapi gue nggak tahu juga sih. Ini halal, Halal ya, ini halal ya. tes Udah tes ya. non alkohol, dan memang ini cuma metode seduhnya aja. Metode Dibilangnya seduhnya wine ya. proses. Oke, wah ini proses. Kopi ini memang di cold brewin, wine kopi di cold brew. Pokoknya ini ada yang lebih tahu, yang lebih paham Ruki lah. Ruki ya. Sayang banget dia tadi keluar ya. Karena ada acara Ada acara mendesak mendadak. Iya. Orang penting memang dia. Orang penting deh ya. Petinggi ketemunya ya. Luar biasa. Jadi bener-bener
Ruki ini bertapa dulu nih 5 tahun dia dapat ini. gitu. Nah, Ruki itu Iya, punya iya, band iya. juga. Oh, ada band juga dia. Apa nama bandnya? Apa? Volken. Falcon. Oh, Dia asal Bandung. iya iya iya. Dari Hmm. pencinta kopi. Ngulik. 5 5 tahun dia riset, ketemu sama orang yang tepat, Ya. Ripa, Ya. bener-bener langsung kayak Ya. bikin usaha kayak gini. Kopi lu enak, kenapa kita nggak develop? Kenapa Oke. nggak kita besarin si usaha ini? Iya iya. Jadilah ini. Dan sampai gue kepatil sama ini yang bikin gue jatuh cinta juga kopi. Kopi ini ya. Bini Makanya, gue pun kena sama kopi ini. makanya lu mau invest ini ya. Nah, yang gue bilang cinta dulu sama produknya. Kalau kita nggak suka sama produknya, ngapain kita jual produk? Iya benar-benar. Kalau ini kita nggak suka nih. Iya 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 iya. Oh jadi ada caranya nih. Siapkan gelas, tuangkan es batu ke dalam sloki, tuangkan Sultan Cold Brew ke dalam sloki, goyangkan memutar. Oh, Terus seruput. terus langsung Minyak seruput. berbunyi. Iya iya. Minum enaknya pada Oh iya iya. Ini enak nih begini nih. Di ini dulu dia. Tuh. biar apa ya? Hmm. Rasanya lebih sampai ke bikin inspirasi. Inspirasi ya. Langsung ke otak kita ya. Dan ada salah satu musisi juga temen gua, Hmm. itu tiap hari kita tekor sebenarnya ngirim. Ini kan botolnya kaca ya? Ya. Di packing itu kan buat di Jambi. Hmm. Kalau tahu Julian Badai Romantic Project. Oh tahu. Badai romantik ya. Itu Julian. Gua kalau ngirimin kopi itu udah kayak ini Oh. banyak banget, yang 1 literan. Oh. Kita dikirimin ke dia, canduan juga dia. Jadi kayak apa ya? Memang kopi itu bener-bener bikin inspirasi kan. Dan dia suka rasa ini karena dia ini ada kalau di kita rasa ada rasa sensasi durian. Ada duriannya ya. Iya, ada notes durian. Tapi kalau kopinya sendiri ini rahasia, nggak boleh kasih tahu. Nggak boleh ya? Kopi dari mana nih? Dicontek sama orang. Oh nggak boleh emang? Iya, jadi ada main kopi itu ada pertahanannya sebenarnya. Iya sih. Tapi kalau dilihat kayak gini kayak ada kayak warna jamunya kelihatan ya, kayak kelihatan jamunya ya. Cold brew. Jadi cold brew itu kopi Keren. yang diseduh dengan suhu dingin. Oke. Kenapa suhu dingin? Karena dia kalau suhu panas itu kan molekul Kopinya. air itu kan Oh cepat, iya iya iya. ekstraksinya cepat. Iya iya. Yang tadi lu bilang itu ya, pelan ininya ya. 4 jam gitu. Direndam sama kopi, direndam sama air 24 jam. Wah Di keren suhu banget. yang sudah ditentukan. Mantap bener, mantap. Jadilah kopi. Risetnya lama makanya dia. Iya 5 tahun nih gue lihat nih risetnya nih. Terus gue disuruh bikin kayak gini males banget. Walaupun gue suka kopi, Heeh. gue suka kopi tapi gue bisa ngerosting Wah. karena gue dulu belajar Heeh. dan ada sertifikasi juga. Heeh. Gue ngambil buat masak sama buat ngerosting. Gue bisa ngerosting, bisa ini, dan gue tahu prosesor kopi, cara memproses kopi kan Ya. kan banyak banget sebenarnya. Ya. Kalau kita cerita kopi itu nggak ada habisnya karena kopi itu kayak dari hulu ke hilir Ya. kita harus tahu. Oh iya, Jadi- sama lah kayak bisnis lah ya. Banyak banget usaha kopi yang gagal karena dia Ya. juga ngambil kopi dari orang yang sudah Ya. roasting, dia bikin seduh jual. Besoknya dia nggak dapat lagi suplai. Ya, karena nggak tahu ya di mana lagi gitu ya. Usulnya kopi Iya, dari iya, mana. iya, iya, Makanya edukasi itu bener-bener kayak ini kita udah tahu di mana jenis kopinya apa, Ya. originnya di mana, Ya. siapa petani yang nanemnya. Oh, sampai segitunya ya. Sampai detail banget ya. Kalau kita cuma ngandelin supplier, Ya. suppliernya taruhlah supplier itu tuh. Kita mau Oke. ngambil dari mana lagi? Iya juga sih. Jadi penting banget ya buat kita tahu asal usulnya dari mana gitu ya, Iya. detailnya gitu kan. Jadi kita bener-bener harus tahu informasi dari si produk yang kita jual ini dari mana. Makanya kita orang yang sangat menjaga-jaga. Kayak kalau tadi bro nyobain risol, Ya. tadi namanya sosis Solo. Oh, sosis Solo itu namanya ya. Jadi, daging ayamnya Ya. itu dari peternakan sendiri. Oke. Jadi memang teman-teman kita ini punya peternakan sendiri, Iya. pemotongannya. Jadi bener-bener dari hulu ke hilir Mantap. kita kuasain biar kita nanti nggak ribet nyarinya. Oke. Memang harus gitu ya berarti ya. Jadi bener-bener kita kopi ya harus tahu dari hulu ke hilir ya. Jadi informasi dari produk itu kita harus bener-bener udah paham dulu baru Iya. kita jual. Oke. Jangan Keren. jangan cuma ikut-ikutan orang doang.
Oke, benar. Banyak yang gagal gara-gara FOMO ya, FOMO. Iya. Bahasa FOMO Gen Z tuh, FOMO banget. Guys, itu bahasa Gen Z. Sekarang teman-teman gue tuh kayak lebih senior daripada gue, jadi kayak gue banyak belajar dari mereka. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol, banyaklah bergaul sama orang yang lebih banyak pengalaman. Iya. Maksudnya kan itu. Iya. Kayak kalau sharing, oh gue punya A, punya B, punya C. Iya. Kita nggak tahu dia dapetnya dari mana. Tapi Betul. kalau ngomong sama orang yang udah ahli-ahli pendengar ini, Iya. kita ngomongnya 1000, dia ngomong cuma 1. Iya. Lo tau nggak dapetnya dari mana? Dulu gue pernah tipu gini proses yang dia kasih tahu. Kalau sama yang teman-teman seumuran di bawah kita, kadang katanya. Oke. Bukan yang dialami. Jadi memang praktikal itu namanya ya. Iya, jadi kan kalau katanya itu kan jadi adalah cerita orang kan, benar. Kayak gitu sih. Ini kalau menurut gua adalah sangat menginspirasi banget ya, apalagi buat teman-teman yang di sana yang pecinta kopi atau yang buka usaha kopi. Ini menginspirasi sih harusnya sih. Karena bagaimana cara membukanya, terus sejarahnya memang ya harus tahu dulu kalau mau buka kopi ya. Ya Bro Adit ya. Pelajarin dulu, nggak bisa langsung asal ini. Franchise pun istilahnya kerjasama pun juga ya harus tahu dulu. Nah, orangnya dulu tadi Bro Adit bilang. Sama satu lagi, balik lagi, franchise itu, ini sebagai lawyer ya, kayak ternyata tidak semudah itu buka franchise. Banyak orang-orang ngaku franchise. Sementara ada regulasi yang mengatur bahwa franchise itu harus 2 tahun dulu berjalan. Oke. Ada yang lewat. Ya. aman, nanti bisa di-cut. Jadi kayak kita ngomongin franchise itu, ternyata franchise itu, gue pernah nanganin sebuah kasus dan gue menang. Menang karena kasus yang ditanganin ini, si franchise ini sebenarnya dia cuma kegiatan usaha biasa. Dia branding, dia adalah franchise. Sementara Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan bahwa franchise itu minimal ada tahap-tahapannya. Minimal dia 2 tahun dulu. Sebenarnya banyak banget kalau dijelasin. 2 tahun dia harus berjalan. Terus dia sudah punya prospektus. Jadi kedepannya itu keuntungan, dia harus terbukti menghasilkan keuntungan selama 2 tahun. Iyalah, namanya kan franchise, nggak boleh. Ya betul. Iya benar sih. Bilang waralaba ya. Kalau dia tidak terdaftar, maka dia berbohong. Betul. Bisa dipidana. Kalaupun dia ngedit ya, itu yang bahaya tuh ya, penipuan itu, edit profit and loss apa segala macam. Wah itu bahaya itu nggak bener lah. Ya janganlah itu, karena kita kan pengennya untung, pengen orang yang masuk invest itu kan pengennya nguntungin investor kan. Semua orang pasti bikin usaha pasti pengen untung. Gimana cara dia dapat untungnya? Halal apa enggak? Nah itu dia. Jadi kalau menurut saya untuk kali ini kita sharing ya, itu daging banget sih, banyak banget itu yang dikasih tahu sama Bro Adit dari awal sampai akhir. Kita dapat ilmu kopinya, dapat juga ilmu bandnya juga ya, terus bermusik ya, bagaimana juga ilmu tadi lawyernya ya, bagaimana peraturan apa segala macam itu, ilmu hukum lah gitu. Keren banget sih hari ini. Jadi apa Bro, kata-kata terakhir Bro, untuk bukan kata-kata terakhir sih, kata-kata penutup untuk orang-orang yang di luar sana yang pengen cepet sukses, pengen cepet kaya. Yang pertama sih Bro, sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang halal. Satu itu dulu kuncinya. Jualah sesuatu yang halal. Jualah sesuatu yang halal. Karena itu yang bikin kita tenang dan makannya tenang. Itu aja kalau gue kayak. Jangan ngoyo ngelihat, oh si ini ikut. Jangan FOMO lah. Karena kita nggak pernah tahu di belakangnya itu ada kesakitan apa, kesulitan apa sebelum. Jadi benar-benar pelajari dulu produknya. Selama produk itu baik, jualah dengan cara yang baik. Dengan sesuatu yang halal. Ini gitu. Luar biasa Bro Adit. Sama satu Bro, gue tambahin. Apa? Satu lagi. Konsisten itu ya. Jadi jualan adalah jujur, jualan halal, terus 3-nya adalah konsisten. Bener nggak Bro Adit? Ya, paling cukup gitu aja kali buat Bro Adit ya. Karena udah dapat banyak banget ilmu daging. Nanti kalian tonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen ya. Bro Adit tadi IG-nya udah dikasih tahu? Adit Tama
espresso. Oke, Aditama Espresso. Espressonya itu adalah dia Nanti ada sih. kesukaan kopi ada di situ ya. Espressonya kesukaan Sama kopi ya. lagi, bro. Apa? Kalau mau lebih daging lagi nanti kita kulitin si Ruki sama Mbak Rifa. Boleh lah kita next sharing dobrak. Kita dobrak ilmunya ya. Dobrak 2 kali. Dobrak 2 kali ilmunya nih. Pokoknya kita kulitin semua dagingnya sampai ke wagyu lah ya. Pokoknya sampai wagyunya kita dapat ya dagingnya ya. Berapa? A5, A5. A5 lah, jangan A3, A4. A3, A4 kan kertas itu kecil kan butuh kopi. Oke, Bro Adit. Sukses terus. Thank you. Semoga apa yang diusahakan tercapai semua, Bro. Dan Thank you, gue bro. harus banyak belajar sama Bro Soleh sini. Siap, sama-sama belajar kita. Namanya bener Bro Soleh nih kita panggilannya. Soleh kita. Iya, namanya juga Soleh. Jadi anak yang Soleh. Soleh Udin Azhar TV nanti. Oke. Thank you. Sip.